Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihidayatil Qur'an wa nawwarana binuril fadli wal ihsan. Wassalatuhu wassalamuhu ala asyrafil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil anam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini al hadan nabil karim wa rasulil azim dzil qalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Para satis, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hujaz yang saya muliakan, segenap pengurus Masjid Babus Salam yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kecuali anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan maghrib kali ini. Tentunya tiada henti kita munajah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang diberikan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaih. Pada segenap keluarga dan para sahabatnya, kita tetap beristiqamah untuk mengikuti sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan yang selalu kita dambakan dari baginda Rasul, insyaallah kita semua kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini izinkan saya menyampaikan tiga hal, ya. Tiga hal yang ingin kita bahas, yaitu berkait dengan tiga hal yang membinasakan manusia. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kita yang namanya akal, gitu ya. Akal. Jadi kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu diberikan oleh Allah yang namanya akal. Nah, akal ini, ya, akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi tolok ukur, gitu ya. Menjadi tolok ukur dari proses kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh seseorang. Artinya lewat akal ini Allah ingin tunjukkan, gitu ya. Allah ingin tunjukkan kepada manusia, gunakanlah akal ini dengan baik, gitu. Kenapa saya katakan digunakan akal ini dengan baik? Karena dari semenjak awal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan wahadainahun najdain, bahwa Allah telah menganugerahkan kita dua petunjuk. Wahadainahun najdain, dua jalan, dua petunjuk. Ada jalan yang monggo, itu jalan menghadirkan kepada kebaikan, tetapi ada juga jalan yang menunjukkan kepada keburukan. Cuma Allah lengkapi kita dengan kesempurnaan yang namanya akal. Betul ya? Jadi siapa yang bisa milah itu? Akal pikiran kita, si akal ini. Nah, nanti dikuatkan dengan yang namanya iman, keberimanan ini. Nah, dari keberimanan ini dilengkapi dengan akal pikiran, silahkan tunjuk mana jalan kebaikan, mana jalan keburukan. Kalau jalan kebaikan silahkan dilanjuti, kalau jalan keburukan diapain kira-kira? Kalau jalan keburukan dilanjutkan atau tidak? Ditinggalkan. Jangan sampai lewat akal yang Allah anugerahkan kepada kita, akhirnya perbuatan yang kita lakukan justru membinasakan diri kita pribadi. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, di antara sekian banyak ini, nah, maka di sini kita kembali lagi ngomong-ngomong tentang bahagia deh, gitu. Ya, Bapak Ibu, katanya
Setiap jiwa katanya ya menghendaki kebahagiaan, dan beragam hal orang untuk melaksanakan memperoleh kebahagiaan itu. Maka dalam rangka memperoleh kebahagiaan itu banyak jalan yang ditempuh gitu. Nah, di antara jalan yang ditempuh itu gitu kan, banyak yang dilakukan oleh orang, tetapi agama Islam, kenapa pakai ini aja? Oh ya udah, nggak apa-apa. Islam sebagai ajaran, maka Islam sebagai ajaran, sebagai pedoman hidup, gitu, sebagai pedoman hidup, sebagai way of life, gitu, sebagai konsepsi sebuah ajaran, maka Islam memberikan petunjuk yang jelas, gitu. Artinya Islam memberikan guidance yang jelas. Di antara guidance yang jelas itu, Islam sudah memberikan petunjuk, sebagaimana hadis daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katanya, taraktu fikum amroin, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu abada, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. In tamassaktum bihima. Kalau ngapain? Kalau berpegang teguh kepada keduanya gitu. Jadi Rasul berwasiat meninggalkan dua perkara, niscaya kita tidak bakal tersesat selama-lamanya. Di dalam kehidupan kita ada petunjuknya gitu ya, nggak bakalan tersesat selama-lamanya kalau berpegang teguh kepada keduanya. Apa yang dua itu? Apa yang kedua? Yang duanya itu Al-Quran was sunnah. Al-Quran was sunnah. Jadi kalau kita nggak mau tersesat di dalam hidup, maka berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan as-sunnah. Ngomong-ngomong, kalau kita beli sesuatu alat elektronik, ada buku petunjuknya nggak? Nah, kalau kira-kira kita ikutin buku petunjuk itu, aman apa nggak nyaman? Kira-kira aman nggak? Langgeng nggak? Nah, itu barang yang sifatnya elektronik, gitu. Ya, kita ada AC, ada petunjuknya nggak? Boleh nggak lebih dari dari 22 atau 24? Boleh nggak kira-kira? Jadi kira-kira kalau mau nyetel itu angkanya berapa? Di kisaran berapa? 18 sampai 22. Katanya kalau mau supaya listriknya agak nggak terlalu boros di 22 sampai lebih. Tapi kalau sampai 26, 30 boleh apa enggak? Nah, ngatur pen speednya gimana kira-kira? Ada aturannya nggak? Ada aturannya. Ya kan? Itu semua diatur, ikut guidance-nya, dan insya Allah selamat. Dia akan bagus dalam waktu yang berkepanjangan. Begitu juga kita hidup. Ditinggalkan dua perkara Rasulullah, insya Allah akan membawakan keselamatan dunia dan akhirat kalau berpegang kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi udah komplit tuh, petunjuknya sudah komplit. Artinya petanya sudah cukup diberikan. Ya, ada dua itu, ada Al-Quran sama Sunnah. Ayo pegang kepada Al-Quran sama Sunnah. Tapi nanti di dalam hukum berikutnya ada yang disebut dengan ijma' dan qiyas. Jangan lupa tuh, jangan berhenti kepada Al-Quran dan Sunnah saja, karena ada prosesi berikutnya, ada ijma', ada qiyas. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka berkait dengan itu katanya ada 3 hal yang membinasakan manusia. Apa 3 hal tersebut? 1, sikap bakhil yang dipatuhi. Bakhil, tahu bakhil? Pelit, apa lagi? Medit, apa lagi? Koren, apa lagi?
Banyak. Pelit, kikir, pedit, melit, koret. Apa lagi? Bulu gasiran, ada apa lagi? Apa lagi? Masih ada lagi nggak? Ada istilah lain lagi nggak? Ya pokoknya mereki, ketemu lah gitu. Itu orang Betawi itu yang tahu mereki. Apa lagi kira-kira? Ada lagi nggak? Apa? Ya bakhil kan udah tadi. Kikir, medit, bakhil, koret, bulu gasiran, mereki. Nah udah deh. Dan teman-temannya. Bakhil katanya, satu yang dipatuhi. Kedua, hawa nafsu yang diikutin akan membinasakan kita. Jadi bakhil itu akan membinasakan kita. Terus hawa nafsu yang diperturutkan juga bakal membinasakan kita. Dan yang ketiga katanya kita juga akan dibinasakan oleh apa? Oleh kekaguman seseorang kepada diri sendiri. Apa itu? Kekaguman pada diri sendiri namanya apa? Sombong. Sombong itu apa lagi? Sombong, angkuh, apa lagi? Udah. Sombong, angkuh. Ada lagi nggak kira-kira? Tinggi hati, apa lagi? Ujub. Oh, banyak tuh. Ternyata berkembang bahasa Indonesia itu berkembang luar biasa. Jadi tiga hal ini yang menyebabkan orang itu bisa jadi binasa. Kita lihat yang pertama. Pernah kenal Qarun? Qarun, kenal Qarun? Kenal di mana? Kenal Qarun? Pasti kalau Qarun udah analognya pasti harta karun. Lah memang iya. Ini Qarun. Qarun itu katanya kok lewat. Qarun katanya, Qarun itu menjadi bukti sejarah. Qarun menjadi bukti sejarah, contoh nyata kebinasaannya yang disebabkan keserakahan harta dan kekikirannya dan sifat sombongnya. Jadi udah komplit tuh. Ya. Udah komplit. Udah kikir gitu ya. Kikirnya dapat, hawa nafsunya diperturutkan karena saking kikirnya itu, kemudian merasa apa? Merasa punya semua-muanya, jadi sombong dan konon cerita katanya untuk bawa kuncinya aja, kuncinya si Qarun itu berat apa kagak? Nah, kita paling baru punya kunci berapa biji ya. Kalau ini udah saking banyaknya hartanya, maka dia jadi bukti sejarah tuh. Si Qarun ini bukti sejarah. Nah bukti sejarah itu dikuatkan di dalam surah Al-Qasas katanya. Qul innama utituhu ala ilmin indi ulaika ya'lamu anallaha qad ahlaka min qalbi. Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Dia bilang harta yang dia dapat itu karena kehebatan dia, karena ilmu yang dia punya. Padahal Allah mengatakan bahwasanya ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelum yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Singkatnya Bapak Ibu, di balik harta yang kita punya ada apa ya? Ada hak. Hak siapa? Hak orang lain. Makanya kalau kita lihat harta itu kan dari kata malun, gitu ya. Harusnya dari kata mal ini, mimnya kita berharap dari mimnya itu muyulun. Harusnya kalau kita punya harta condongnya kemana? Ke yang baik apa yang ke yang buruk? Bapak Ibu,
kalau kita punya harta condongnya mesti kemana? Ke yang baik apa ke yang buruk? Mestinya condongnya kemana? Ke baik atau ke buruk? Baik. Itu harusnya condongnya kalau kita punya harta, dari harta yang kita punya harusnya condongnya kepada yang baik. Gitu. Ya. Terus alifnya kita berharap dari alif itu ada yang disebut dengan ulfatun. Apa itu ulfah? Lembut. Apa yang dimaksud dengan ulfatun? Lembut. Lembutnya lembut apa? Lembut punya empati. Apa punya empati? Bawaannya kalau punya harta lebih tuh pengennya ngasih, pengen yang bagi. Makanya kalau pengen bagi itu hartanya pengen dia berbagi, maka disinilah ditimbul nama hartanya yang menjadi barokah. Apa itu barokatun? Barokatun itu disebut dengan kasratuz ziyadah. Apa kasratuz ziyadah? Bertambah kebaikan. Ya. Jadi Bapak Ibu ya, jadi tolong dipahami bahwa ketika kita punya harta gitu, muyul, dorong tuh harta itu agar selalu condong kepada perbuatan baik. Lamnya itu dorong lewat harta kita menjadi orang yang berempati, ulfah. Gitu. Nah, lamnya ini yang disebut dengan layinun, hatinya jadi lembut. Itu yang disebut dengan layin. Layinun atau latifun, lembut hatinya. Jadi orang yang punya harta, dia akan berbagi keberkahan terhadap orang lain. Orang yang punya harta itu jadi mudah untuk menolong orang lain, karena dia sadar bahwa di balik harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada hak orang lain. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, sama yang mesti kita ingat di balik harta yang dititipkan oleh Allah, gitu ya. Semua yang ditanyain sama Allah pertanyaannya cuma satu. Tapi khusus buat harta ditanyain ada berapa? Ada 2 pertanyaan. Apa pertanyaannya? Min aina nala wa ilainak tasaba. Maka katanya untuk harta itu akan ditanyakan 2. Dari mana kamu dapat dan dikemanakan. Ya. Makanya kalau kita minta rezeki sama Allah, rezeki yang mana? Yang pertama, kalau kita minta rezeki sama Allah, rezeki yang mana? Nah, yang pertama kita minta rezeki sama Allah halalan. Yang kedua, thayyiban. Terus yang berikutnya, mubarakan. Ini yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala berkait dengan harta. Yang pertama, kita minta sama Allah agar harta yang kita punya halal. Yang kedua, thayyib, dapetin hartanya yang thayyib. Thayyib itu maksudnya apa? Jalan yang ditempuh untuk dapetin harta bagus. Bukan boleh ngikut, bukan boleh nginjek. Gitu ya. Bukan boleh begini, bukan boleh begini. Itu yang thayyib gitu. Baru setelah thayyib kita minta sama Allah yang berkah. Ngomong-ngomong, boleh gak minta rezeki yang banyak? Boleh. Tapi kalau udah berkah pasti banyak apa enggak? Pasti banyak, karena di sini kalau berkah bicaranya
Kasroh itu ziyadah, bertambah kebaikan. Karena apa? Karena berkah tadi. Ngomong-ngomong, kalau rezeki udah ada takarannya apa belum? Rezeki udah ada takarannya apa belum? Kira-kira rezeki itu nyasar apa enggak? Pasti apa enggak? Pasti. Kalau memang udah rezeki kita, mau dicari kagak dicari, pasti datang ke kita. Tapi kalau memang belum rezeki kita, datang enggak? Enggak juga. Tapi yang diperlukan untuk memperoleh rezeki harus ada yang namanya ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Usaha. Ini kalau kita mau bicara tentang bakhil tadi. Jadi kan Qarun menganggap bahwa yang dia peroleh itu hasil keringat dia. Padahal nggak begitu. Semua rezeki yang kita peroleh itu menjadi titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat diri kita masing-masing. Yang utamanya tolong dipahami Bapak Ibu, bahwa rezeki itu tidak selalu yang bersifat materi. Betul ya? Orang kan sering mengukur bahwa yang namanya rezeki materi. Ngomong-ngomong, banyak yang dikasih materi atau non materi yang diberikan oleh Allah berkait dengan rezeki. Banyakan yang materi atau non materi? Non materi. Ya, nikmat sehat rezeki bukan? Bisa melihat rezeki bukan? Bisa ngedengar rezeki apa bukan? Ini tangan bisa digerakkan dengan baik rezeki apa bukan? Rezeki ya? Iya. Kaki bisa melangkah rezeki bukan? Tangan kita bisa bergerak dengan baik, ini rezeki apa bukan? Kira-kira yang dikasih mana banyakan? Banyakan yang mana? Banyakan yang nggak kelihatan sama kita. Kira-kira kalau hidung lagi mampet kita bisa bersin rezeki bukan? Kira-kira kalau kita masih bisa ngerasain rasa manis, pahit, asam, getir, rezeki bukan? Semuanya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tolong perhatikan secara seksama Bapak Ibu. Oleh karena itu Allah memerintahkan umat Islam untuk bergemar bersedekah dengan baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Nanti tolong buka surah Al-Imran ayat 133 sama ayat 134. Apa bunyi ayatnya? Populer ini, kita sering dengar ayatnya. Jadi Allah perintahkan kepada kita, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasari'u. Saya sering ngomong nih, wasari'u, kata Allah. Di 133 tuh Allah bilang wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Coba lihat, Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah di dalam 133 itu, kata Allah bilang wasyari'u. Apa arti wasyari'u? Wasyari'u kalau dengar tuh, kalau lagi ada orang surah apa surah? Surah, buru-buru
cepetan, apa lagi? Bergegas, apa lagi? Apa lagi kira-kira? Buru-buru, bergegas, cepetan. Ada lagi? Jangan ditunda. Untuk apa? Minta ampun. Ke siapa? Ke Allah. Jelas ya? Jadi Allah minta kepada kita, kata Allah di dalam surah Al-Baqarah Ali Imran ayat 133, wasari'u bergegas, buru-buru, jangan ditunda, cepetan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ila magfiratin mir rabbikum. Artinya apa? Takarub yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Deketin Allah Subhanahu wa taala. Ila magfiratin mir rabbikum. Kenapa? Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah udah sediain buat orang-orang bertakwa. Apa yang Allah sediain? Surga yang luasnya melebihi langit dan bumi. Buat siapa? Buat siapa itu? Uiddat lil muttaqin. Artinya kalau kita pengen dapat surga yang luasnya melebihi langit dan bumi, maka buru-buru, cepet-cepet, jangan pernah ditunda untuk mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat siapa itu surga semua? Allah sediain bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, nanti kita bahas lagi siapa orang bertakwa itu. Simpel cerita, orang takwa itu orang yang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jauh melebihi daripada segalanya. Mafhumnya, kita disuruh takut. Artinya kita disuruh takut, jalanin perintah Allah dan jauhin segala apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ngomong-ngomong, kita lebih takut perintah Allah ya, apa lebih takut sama yang lain? Atau yang gampang gitu deh, kira-kira kalau ada CCTV dunia, kita lebih takut apa kagak dibanding CCTV yang dua ini? Ini siapa yang ada, siapa ini? Ada Raqib sama Atid. Kira-kira kita lebih takut sama Raqib sama Atid apa ada CCTV yang ngawasin kita? Ayo tinggal kita jawab masing-masing buat diri kita. Padahal Raqib dengan Atid ini nggak pernah keliru untuk mencatat amal kebaikan kita dan amal keburukan kita tetap dicatat. Maka di situ kita diminta untuk bergegas. Di Al-Baqarah di Ali Imran 134-nya siapa itu? Alladzina, ya betul ya, alladzina yunfikuna fis sarra wad-dharra wal kazimina wal afina anin nas wa ulaikumul. Siapa itu? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkait dengan supaya kita nggak bakhil, supaya kita nggak menjadi orang-orang yang kikir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa di antara mereka yang disuruh bergegas itu? Mereka-mereka yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Fisarro, dalam waktu wadharra, waktu lapang dan waktu dalam keadaan sempit. Ngomong-ngomong, kita kalau berinfak dan bersedekah dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit?
Kalau dalam keadaan lapang, kalau dalam keadaan lagi keadaan punya, sering infak dan sedekah apa enggak? Iya. Yang bagusnya dua-duanya. Keadaan lapang kita berupaya untuk semaksimal mungkin memaksimalkan potensi yang kita punya untuk berinfak dan bersedekah. Dalam keadaan sempit sekalipun kita masih mampu untuk melakukan infak dan sedekah tanpa harus melihat besaran dan kecilnya. Ya Pak ya, setuju ya? Makanya dalam kaitan infak dan sedekah itu ya berusaha untuk berinfak dan bersedekah dengan baik, karena sedekah itu adalah salah satu sifat daripada sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sedekah itu berakar kata dari kata sedekah yasduku sedekatan. Orang yang dimasukkan dengan sodik. Jadi orang yang bersedekah itu adalah orang-orang yang jujur. Jujur dengan apanya? Jujur dengan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur dia atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur dia bahwa di balik harta yang dititipkan itu ada hak orang lain. Makanya di situ diminta kita, siapa mereka-mereka yang dimintakan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mereka yang berinfak di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kaziminal ghaiz, yang kedua, orang yang mampu menahan amarah. Wal kaziminal ghaiz. Kita kira-kira mampu nggak menahan amarah? Hah, Ibu? Kita diminta untuk mampu menahan amarah. Makanya salah satu sifat dari sifat Asmaul Husna, sifat Allah itu ada yang disebut dengan al-hilmu. Kalau sabar, masih sabar, di atas sabar itu ada yang disebut dengan al-hilmu. Hilmu itu artinya mampu menahan amarah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun melihat umat ini sering berbuat salah, Allah punya sifat yang disebut dengan al-hilm tadi. Artinya Allah nggak langsung balas tuh perbuatan orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Allah masih kasih peluang agar kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, apalagi wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Suruh ngapain? Memaafkan. Wal afina 'anil nas. Mau memaafkan kesalahan orang lain. Ngomong-ngomong gampang minta maaf apa gampang ngasih maaf? Pak, Bu, kalau minta maaf gampang apa susah? Kalau mau ngasih maaf susah apa gampang? Di mulut gampang, di sini belum tentu. Ya, iya apa enggak? Gue minta maaf sama lo, iya gue maafin. Iya gue maafin. Tapi di sini masih ada nggak kira-kira? Enak aja loh. Nggak segitunya dong, karena yang lo buat udah lebih daripada yang nggak pantasnya. Ini masih di sini. Ya, apakah itu manusiawi? Ya betul manusiawi. Tetapi kita mesti berusaha. Ketika wal afina 'anil nas, kita berusaha untuk memberikan maaf terhadap orang lain. Inilah di dalam surah Al-Imran ayat 133 dan 144, sehingga kita didorong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tidak menjadi orang-orang yang kikir. Makanya orang yang bakhil, orang yang kikir jauh dari Allah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dikatakan, ya, jauh dari Allah, jauh dari surga, kemudian jauh dari manusia, dekat ke mana? Ke neraka. Kalau orang dermawan sebaliknya. Itu. Ya, kalau orang
dermawan. Tapi kalau orang kikir, orang pelit, jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia. Terus yang satunya lagi, dekat ke neraka. Kira-kira ada nggak orang yang kikir, orang yang pelit dekat sama orang? Ada temennya nggak kira-kira? Hah? Ada yang nemenin nggak kira-kira? Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya katanya, lanjutannya masih. Oleh karena itu untuk gemar bersedekah tadi udah, kemudian dalam surah Al-Imran ayat 180 ditegaskan wala yahsabanna alladziina yubkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayatawquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Tuh. Tolong bayangin ya. Di sini dikatakan sekali-kali janganlah orang yang bakhil itu dengan harta yang Allah berikan mereka katakan dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Kemudian yang terakhir ini yang harus kita pahami secara baik, harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Jadi nanti orang yang bakhil, yang pelit, hartanya bakal dikalungin. Ya, jadi tolong deh, jangan bakhil-bakhil banget jadi orang hidup di dunia ini. Bagaimana dia bisa merawat cinta kasihnya, rasa empatinya dengan memperbanyak infak dan sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali lagi untuk diri yang bersangkutan. Hawa nafsu yang diperturutkan. Yang nomor 2, hawa nafsu yang diperturutkan. Kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang dikuasai oleh hawa nafsunya, dia telah sesat. Pernah dengar antara Kabil dan Habil? Siapa? Anak daripada Nabi Adam alaihissalam. Pernah terjadi perseteruan sampai akhirnya Qabil membunuh saudaranya yang namanya Habil. Ya, itu. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya sebab dibunuhnya lah. Maka jadilah dia seseorang di antara orang yang merugi. Jadi kalau orang memperturutkan hawa nafsunya, maka disitulah dia tidak mempelajari dengan kebaikan yang Allah anugerahkan, karena di situ ada akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di balik akal itulah Allah juga anugerahkan yang namanya iman. Nah, di sini di surah Al-Furqan ayat 43 Allah tegaskan, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Ini tegas-tegasan ya Allah bilang. Kata Allah Subhanahu wa taala, terangkanlah kepadaku orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Jadi ada orang yang menjadikan akalnya, hawa nafsunya sebagai Tuhan. Bapak Ibu, coba tolong perhatikan secara seksama ketika kita takbiratul ihram, gitu, sholat nih. Bapak Ibu tolong perhatikan secara seksama. Pada saat takbiratul ihram ya anugerah akal yang Allah berikan kepada kita. Lihat, ketika kita takbiratul ihram, kita bilang Allahu Akbar, siapa yang maha besar? Allah Subhanahu wa taala. Posisi akal yang disebut dengan hawa nafsu adanya di mana? Masih tetap di atas. Hati ada di sini. Sekarang pas ruku, di mana posisi ini? Adanya sejajar dengan apa? Dengan hati. Tapi coba lihat ketika sujud, posisinya di mana? Siapa yang ditundukkan? Siapa yang ditundukkan? Akalnya ini yang harus ditundukkan. Sekarang bandingkan si akal yang ditundukkan tadi dengan hawa nafsunya, mana lebih tinggi dengan dubur? Mana lebih tinggi dengan dubur? Tinggian mana? Pada saat kita sujud, tinggian mana? Tinggian dubur. Posisi hati masih lebih tinggi gak? Posisi hati masih lebih tinggi. Itu yang harusnya kita belajar
dari nikmat yang Allah berikan lewat ibadah sholat itu sendiri. Jangan sampai hawa nafsu ini, gitu, hawa nafsu ini melebihi kapasitasnya, harus ditundukkan. Maka sesi kolbu inilah yang menentukan kita pada kebaikan, untuk menunjukkan kebaikan di situ. Maka Allah sampai bertanya, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Siapa sih yang kepengen melebihi hawa nafsunya dijadikan Tuhannya? Gitu. Maka kita kerap memperturutkan hawa nafsu, yang pada akhirnya lewat hawa nafsu itulah kita melebihi kapasitas, bahwa ada yang kita sebut dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itulah yang semuanya harus melebihi daripada yang ada. Ya, lihat deh Bapak Ibu, perhatiin di sini. Ada saat takbiratul ihram, di sini ada akal, di sini ada hati. Pada saat kita ruku, sini ya, sini akal, di sini hati. Tapi pada saat kita sujud, ini akal, di sini posisi hati. Itu yang harusnya menjadi pembelajaran penting buat kita, bahwa disitulah Allah menempatkan hati kita sebagai petunjuk untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang selalu kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang kerap membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jangan sampai nih hawa nafsu yang kita punya ini menundukkan hati kita untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi jangan sekali-kali mengikuti yang namanya hawa nafsu. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, maka hawa nafsu itulah yang akan membutakannya, akan menulikannya, menghinakannya dan menyesatkannya. Kalau kita perturutin hawa nafsu. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir adalah tentang kesombongan diri. Kesombongan diri ini tindakan buruk, bahkan Imam Ghazali mengatakan pada sisi bahwa yang menyebutkan hal tersebut sebagai pribadi yang berkarakter buruk karena penyakit mental dan jiwa. Kata Imam Ghazali, ini penyakit mental dan jiwa kalau orang selalu menyombongkan diri sendiri. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, maka hawa nafsunya itu justru akan membutakan, menulikan, menghinakan dan menyesatkannya. Itu berkait dengan hawa nafsu yang disambungkan tadi. Nah, yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, katanya, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga, ya, man kana fi qalbihi misqalla dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya ada mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada misqala dzarratin min kibrin, ada sedikit di dalam hatinya itu ada kesombongan dan keangkuhan. Maka tolong dihati-hati, ya. Jadi karena sebab kesombongan dan keangkuhan itulah orang bisa tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayo Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kesombongan itu sampai akhirnya kita tidak masuk bisa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu katanya, ini yang harus kita jauhin. Siapa yang harus kita jauhin? Satu, jauhi sifat Fir'aun, ya. Dua, jauhi sifat Abu Jahal. Yang ketiga, jauhi sifat Abu Lahab. Ngomong-ngomong, ada semua nggak di kita nih? Kadang-kadang kita bisa jadi Fir'aun apa enggak? Bisa jadi Abu Lahab apa enggak? Bisa jadi Abu Jahal apa enggak? Oh, ada.
Dan inilah fakta sejarah yang harus kita jauhi agar kita tidak jadi Fir'aun, agar kita tidak jadi Abu Lahab, agar kita tidak jadi Abu Jahal. Jadi kata Sayyidina Ali, seburuk-buruknya bencana bagi akal adalah kesombongan. Seburuk-buruknya adalah kesombongan. Jadi tolong, ayo sama-sama kita jaga pribadi-pribadi kita masing-masing agar jangan sampai ada kesombongan di dalam diri kita walaupun sebesar biji zarrah. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan 3 hal tadi bisa menghantarkan kepada kebaikan buat diri kita untuk senantiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan apabila Allah wafatkan kita, insya Allah kita akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Salimna ya Allah min afati dunya wa azabil akhirah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatillahi wa karamih. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma jal jamana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik hanya dari Allah, yang buruk saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.